Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Warta Banjar di edisi Warta Pilihan. Bersama dia, Tania Anggraini, dan dia, Aprianda Nuriksan, masih akan memberikan berita-berita menarik nih. Iya. Tidak hanya dari lokal, tapi juga mancanegara. Oke, berita pertama nih, Kak. Apa itu, Tan? Kebakaran hutan dahsyat nih yang melanda Los Angeles pada Rabu 8 Januari 2025 lalu berdampak besar bagi puluhan ribu penduduk, termasuk para aktor, musisi, dan selebritas papan atas. Kebakaran Los Angeles ini telah menghancurkan kawasan mewah Pacific Palisades, tempat favorit para selebritas Hollywood, serta wilayah Altadena di sebelah timur, Kak. Tempat favorit ya? Jadi isinya artis-artis mancanegara nih, Kak. Nggak ada gitu ya? Nggak ada kita di situ. Nggak mungkin bisa, Kak. Oke. Jadi salah satu artis nih, Mandy Moore, artis film This Is Us, melarikan diri bersama anak-anak dan hewan peliharaannya dari jalur kebakaran di Altadena. Suaminya nggak diajak. Iya, kok suaminya nggak ada? Suaminya nggak diajak ya, aduh. Kebakaran Palisades yang terletak di antara Santa Monica dan Malibu, serta kebakaran Eaton di dekat Pasadena menjadi kebakaran paling merusak dalam sejarah Los Angeles. Parah sekali ya? Hingga saat ini nih, Kak, kedua kebakaran tersebut telah menghanguskan hampir 28.000 hektar lahan atau setara dengan luas taman hiburan Disney World dan menghancurkan seluruh lingkungan menjadi abu, Kak. Wah, gede banget ya, Kak. Besar sekali 28.000 hektar ya. Setara Disneyland ya. Sementara itu nih, Kak, di sisi lain nih, warganet ramai memberikan komentar di media sosial. Bukannya berbela sungkawa nih, Kak. Jadi netizen menyamakan kerusakan dan pengungsian di Los Angeles sama dengan apa yang terjadi di Palestina. Jadi disamain nih melihat pengungsian. Iya, pengungsian kan diungsikan tuh dari 28.000 hektar. Nah, namun bedanya kerusakan di kota Gaza dilakukan oleh manusia, sedangkan di Los Angeles terjadi karena alam. Kebakaran ya? Karena kebakaran nih. Seperti diketahui nih, Kak, pasukan Israel yang terus-menerus menghancurkan Gaza dengan senjata yang dipasok oleh Amerika Serikat. Menurut PBB, setidaknya 1,9 juta warga Palestina mengungsi sejauh ini. Bahkan nih, Kak, minggu lalu pemerintah Amerika mengumumkan rencana penjualan senjata senilai 129 triliun rupiah ke Israel. Berarti mungkin nih menurut netizen Amerika mendukung penuh nih kan. Jadi dihubungkan dengan karma. Iya, karma mungkin ya. Kebakaran Los Angeles seperti memberi karma katanya kan kepada Amerika Serikat bagaimana kehancuran yang terjadi di Palestina akibat senjata mereka. Kebakaran yang berlangsung berhari-hari itu memicu kerugian besar dan menyebabkan kehancuran masif di wilayah perkotaan hingga perumahan warga, Kak. Berdasarkan analisis perusahaan Actuator, kebakaran itu menimbulkan kerugian hingga 2.430 triliun rupiah, Kak. Bisa buat bayar hutang negara. Aduh, bahaya sekali. Tapi ya ternyata terlepas dari hubungan antara Amerika dan Israel, yang namanya musibah ya kita harus lihat dari sisi kemanusiaan. Betul, Kak, nggak boleh disangkut pautin lah. Pokoknya kita turut berduka cita. Kita ucapkan turut berduka cita atas apa yang terjadi di Los Angeles ya. Semoga kita semua diberikan kelindungan ya. Iya, perlindungan. Lanjut ke berita kedua nih, Tan. Tadi kan dari mancanegara nih. Kita balik ke negara kita lagi nih. Jadi ada yang lagi viral nih, Tan. Apa tuh, Kak? Korps Lalu Lintas Polri telah menindaklanjuti kasus yang melibatkan petugas patroli dan pengawalan yang menunjuk-nunjuk sopir taksi. Nunjuk-nunjuk nih. Akibat kejadian tersebut, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya memberikan sanksi teguran terhadap Brigadir DK, petugas patroli dan pengawalan mobil RI 36. Terkait insiden ini, Korlantas Polri juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang merasa terganggu akibat tindakan petugas tersebut.
Brigjen Polisi Slamet menegaskan tindakan menunjuk-nunjuk yang dilakukan oleh petugas patwal tersebut tidak pantas menurutnya. Setiap petugas pengawalan telah menjalani pelatihan dan tes untuk memastikan mereka dapat bertindak secara profesional. Nah, penasaran gak sih siapa pemakai mobil RI 36? Karena kan Siapa sebelumnya nih heboh kan, siapa nih sih yang Siapa pakai sih? mobil RI dengan plat RI 36? Jadi diketahui mobil tersebut ternyata milik utusan khusus Presiden bidang generasi muda dan pekerja seni, yaitu Sultan Andara Raffi Ahmad. Jadi Raffi menjelaskan mobil RI 36 itu sedang dalam perjalanan menjemput dirinya setelah sebelumnya digunakan untuk mengambil sejumlah berkas penting sebelum menuju agenda rapat berikutnya. Terus? Raffi juga memaparkan kronologi insiden berdasarkan informasi dari tim patroli dan pengawalan yang bertugas. Awal mula insiden karena di depan iring-iringan mobil RI 36 terdapat sebuah taksi Toyota Alphard hitam. Nah, jadi iring-iringan nih Tan awalnya nih. Nah, terus taksi tersebut terhalang oleh truk yang berhenti mendadak di lajur tengah. Sehingga pengemudi taksi bermanuver ke jalur kanan untuk menghindari truk. Nggak sengaja nih ya. Nggak sengaja karena kan memang ada truk nih, ada halangan di depan. Nah, manuver tersebut nyaris menyerempet kendaraan lain di jalur kanan dan memicu perdebatan antara pengemudi taksi dan mobil RI 36. Petugas patwal segera melerai dan meminta pengemudi taksi melanjutkan perjalanan untuk mencegah kemacetan lebih parah di tengah lalu lintas padat. Oh, ternyata mobil patwalnya Raffi Ahmad ya, Ternyata Kak? mobil patwalnya Raffi Ahmad, dan kebetulan Raffi Ahmad memang nggak di mobil itu. Jadi ya kesalahpahaman aja nih Tan. Kan kita Kesalahpahaman. nggak tahu mobil Raffi Ahmad kan banyak. Banyak ya. Ternyata kita nggak nyangka juga Kita dia. nggak nyangka itu mobil Raffi Ahmad. Mobil kakak? Ada. RI 1000. 1000. Oke. Itu tadi ya berita ya dari Warta Banjar yang dari mancanegara maupun dari Lokal. lokal. Seperti biasa nih Tan, kita ingatkan teman-teman untuk follow semua sosial media Warta Banjar nih. Dan juga share, like, dan komen tentunya. Ya, biar tidak ketinggalan update-update berita dari Warta Banjar. Ya. Karena Warta Banjar Lebih baru, lebih dekat. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Saya Prianda Nurisan. Saya Tania Anggraini. Izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.